masuk ke ruang siber. Kita sudah pelajari, sudah kita highlight mana-mana tentu kan nanti kan akan ada turunan-turunannya. Kita sudah, yang saya katakan tadi antara lain ya tidak terlepas dari tiga itu, tapi kita lebih fokus terutama di sumber daya manusia dan di proses. Sekarang aja dari segi proses ya, di situ yang utama adalah undang-undang. Undang-undang keamanan ya, ketahanan siber kan belum ada. Nah, ini kita terus bekerja karena mitra kami di parlemen kan Komisi 1. Beliau-beliau juga sudah kita diskusi, kemudian mudah-mudahan ya, saya berharap selesai undang-undang PDP ini mungkin ada satu lagi undang-undang, setelah itu mudah-mudahan undang-undang keamanan ketahanan cyber. Bayangkan ya, kalau keamanan di ruang cyber itu bukan hanya saya katakan tadi data ya, kalau ada serangan yang masif yang melumpuhkan infrastruktur itu bagaimana? Nah, itu diatur juga di situ. Karena apa? Tentu BSSN sekarang kan berdasarkan Perpres ya. Jadi memang yang kita counterpart ataupun teman-teman kita ya ataupun objek juga yang menjadi tugas kita, objek atau lembaga juga, mereka juga ada yang sudah mempunyai undang-undang juga. Ini kita sinkronkan semua. Tinggal 2 lagi lah. Mau nanya Pak, tugas dari tim yang dibentuk Jokowi kemarin itu apa? Terus bedanya sama tim yang Kominfo dan BSSN punya itu yang IDS IRTII. Iya itu, CIRTI itu bedanya apa tugasnya? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, ini akan tidak jauh dari tugas Computer Security Incident Response Team. Jadi mencegah ya, proteksi di situ ya, mencegah. Dan jika terjadi ya, jadi tingkatan itu sebenarnya ancaman di ruang siber itu kan mulai identitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan kalau dilihat kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih identitas rendah sebenarnya. Nah, rendah ya. Karena saya katakan tadi ada sampai tinggi yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita. Nah, ini tugasnya nanti bagaimana ya, bagaimana pencegahannya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana kalau terjadi suatu krisis tim ini sudah siap. Nah, perlu kita sadari juga tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mendeklar bahwa di bidang siber ya, kami aman 100% tidak ada. Amerika pernah diserang, Cina pernah diserang, negara mana yang tidak, Iran dan sebagainya. Jadi apa dalam mengatasi ataupun kita menghadapi ini? Antisipasi dan evaluasi dan kesiapan terus. Jadi tidak boleh sombong, oh kami sudah kuat, sistem kami sudah paling hebat. Tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang. Hacker dan ancaman juga berkembang. Ya saya katakan tadi, pertumbuhannya dengan ancaman paralel. Makasih ya. Bahasanya kerentanan. Iya, kita melakukan ITSA yang disebutkan ya, atau pengecekan ke masing-masing lembaga. Tidak semua lembaga itu sama, masih banyak yang. Lah, kita kasih tahu ke mereka, kamu masih lemah di sini, rendah di sini, tingkatkan. Sumber daya manusiamu masih kurang ya, latih atau didik. Kalau perlu ya kirim ke kita, karena kita punya pusat pelatihan. Nah, pusat pelatihan. Jadi BSSN itu juga dalam sumber daya manusia juga kita memiliki Politeknik Siber yang dulu Lemsanek zaman dulu. Ini kurikulumnya baru kita rubah ini semua. Kita rubah semua ke cyber security sehingga mereka siap benar-benar nanti lulus
ahli ataupun bertugas di bidang cyber security. Saya rasa itu aja ya, Mbak. Saya J. Tadi kan mungkin bisa sedikit detail gitu Pak, data-data yang didapatkan Bjorka ini dia mendapatkan dari mana gitu Pak? Kalau kata Jubir kemarin kan ada web vulnerability gitu Pak ya. Nah, dia mendapatkan data-data entah itu data menteri, entah itu data surat presiden, di mana dia mendapatkan lubangnya sebenarnya di mana gitu Pak. Dan Bjorka ini Indonesia, luar negeri, satu orang atau tim gimana Pak? Terima kasih. Oh, kalau yang kedua itu ya sedang kita telusuri ya. Kemudian pertama tadi apa? Dari mana? Ya itu yang saya bilang, masih ada. Jadi sumber kelemahan terutama di cyber security adalah manusia ya. Bisa karena kelalaian manusia, tapi juga karena kerentanan di sistem elektronik yang dimiliki. Saya rasa gitu ya. Makasih banyak ya teman-teman, nanti kapan-kapan boleh. Sebentar. Jadi himbauan saya ya dong, tidak ada yang menanya. Jadi himbauan saya kepada tentu melalui teman-teman wartawan, media, himbauan kita kepada masyarakat ya. Kita berada di era digital, berada di era ruang siber ini memang satu dengan isu yang beredar sekarang ini, masyarakat diharapkan menyikapinya dengan tenang ya, tapi bukan berarti abai ya, tenang. Jadi intensitasnya ini pun kalau dalam siber itu intensitas rendah gitu ya, ada klasifikasinya, dan kita harapkan ya jangan sampai terjadi juga meningkatkan begitu. Sekali lagi kerjasama kita semua. Kalau kita bersatu di ruang nyata, ya, di dunia nyata, sehingga kita bisa zaman dulu merebut kemerdekaan, semangat itu juga harus ada di ruang siber. Jadi persatuan, semangat kebersamaan, semangat kebangsaan, itu harus sama juga di ruang siber. Menghimbau semua pihak ya saling bergandengan tangan lah kita. Ini persoalan kita semua. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Mari kita foto. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, selesai. Kiri Pak.